Juga saya Eni Farida Sulistiawati dari D4 SKL kelas 4B akan mempresentasikan tentang tugas 6 lab aplikasi pembuatan single line diagram pada Ellipse Power. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan tentang pembuatan single line diagram pada software Ellipse Power yang berpedoman pada modul ajar 5 yang telah diberikan oleh Bapak. Kita lanjut saja. Kita langsung saja ke langkah yang pertama. Kita running terlebih dahulu aplikasi Ellipse Power Studio-nya. Kita double klik. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita klik yes. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby, and you smell so sweet. Nah, kemudian kita buka aplikasi yang telah kita buat pada video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kita sudah berhasil melakukan pengalamatan parameter yang akan kita lakukan monitoring. Nah, tugas sebelumnya itu ada di sini. Kita klik OK. Kita sudah melakukan pengalamatan pada video sebelumnya. Nah, pada modul sebelumnya kita sudah berhasil melakukan setting driver 1 yang ini. Nah, langkah berikutnya itu kita ke task atau toolbar power, kemudian kita pilih power configuration, kita double klik. Kemudian kita menuju ke tab electrical modeler maksud saya. Nah, gambarnya akan seperti ini. Kemudian kita pilih sub, ini substation maksud saya, kita taruh di sini. Karena kita berpedoman pada buku pembelajaran atau modul yang telah Bapak berikan, maka kita langkah selanjutnya kita lihat saja di modulnya, dimana setelah dibuat sub 1, buatlah single line diagram dengan double klik pada sub 1 yang terdiri dari bus bar, breaker. Nah, nanti intinya gambarnya itu seperti ini. Kita langsung saja buat. Kita double klik, kemudian kita cari bus bar, ini bus bar, kita tarik garis. Kalau tidak lurus nanti kita luruskan saja. Setelah itu tadi ada breaker, kemudian ada trafo ini kita sesuaikan saja. Setelah trafo tadi ada switch yang ini. Setelah itu tadi ada loop. Nah, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan jumper. Kalau nanti miring kita rapikan nanti saja ya. Yang penting terhubung terlebih dahulu. Ini sudah terhubung seperti modulnya. Tinggal kita rapikan saja agar lebih enak untuk dilihat. Dan kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian untuk langkah berikutnya itu kita lihat di modul pembelajaran. Nah, langkah berikutnya yaitu setelah membuat single line diagram, masih di power configuration, pilihlah tab analog dan buatlah 3 nama, IL1, IL2, IL3. Kemudian alamatnya disesuaikan dengan modul ini. Kita langsung saja pilih ke tab analog, kemudian kita plus ini sebanyak 3 kali, 2, 3, kemudian kita ganti IL1, kemudian IL2, kemudian IL3. Nah, untuk electrical pace-nya tadi itu disesuaikan saja 8 F device. Saya pilih 8 F device semua. Kemudian kita pilih 8 F device. Kemudian ini namanya kita ganti current R, current S, current T. Current R, current S, kemudian current T. Untuk unit kita ganti ampere.
sama semuanya. Untuk langkah berikutnya, kita lakukan import screen object dari hasil single line diagram pada electrical model yang telah kita buat. Nah, caranya itu kita klik power configuration, kita klik kanan, kemudian electrical model, kita import screen object. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita import satu ke screen yang kita inginkan. Kita klik ini. Kemudian proses berikutnya kita memilih folder yang kita inginkan untuk penempatan screen. Caranya kita cari folder yang kita inginkan, kemudian kita klik seperti ini. Kita klik, kemudian kita klik new screen. Kita klik OK. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Kita settingan itu biarkan default atau kita sesuaikan dengan modulnya. Kalau di modul ini 1600, kemudian ininya 8338. Oke, kita klik OK. Nah, setelah itu screen 1 akan muncul di tampilan yang kita inginkan, seperti gambar yang ada di sini. Kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu pilihlah screen 1 pada menu, maka single line diagram yang dibuat telah dimasukkan ke screen 1 secara otomatis. Langkah berikutnya, properti dari screen 1 itu kan warnanya itu, latar belakangnya itu warna terang. Nah, kita ganti menjadi warna hitam. Caranya kita klik layarnya terlebih dahulu, layar screen 1, kemudian di bagian properti, di bagian sini, kita perbesar aja, kita naikkan. Di properti ini ada pilihan background color, kita pilih ya teman-teman. Ini kita pilih warna hitam. Kita klik OK, maka akan berubah layarnya atau backgroundnya itu berwarna hitam. Langkah selanjutnya kita akan menampilkan semua komponen yang ada pada sub 1. Nah, caranya kita ke power, kemudian kita pilih substation, kita klik sub 1, berklik. Nah, akan muncul tampilan seperti layar ini. Akan ada komponen-komponen yang telah kita buat tadi, seperti bus bar 1, breaker 1, trafo, switch, load. Langkah berikutnya, pada breaker 1 atau kita pilih breaker 1, kita tekan plusnya itu, kemudian kita buat analog measurement 1, buat analog measurement 2, analog measurement 3. Caranya kita klik pada bagian measurement ini, kemudian kita tambahkan tombol plus atau tambah, kemudian kita klik analog measurement sebanyak 3 kali. 2, 3. Kita lihat kan sudah sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita pilih measurement 1. Measurement 1 ini kemudian kita type-nya itu kita ganti menjadi L1. Begitu pula untuk measurement 2, analog measurement 2 kita ganti L2, dan analog measurement 3 kita ganti IL3. Selanjutnya kita pilih analog measurement 1, kita add SCADA. Caranya itu kita klik kanan pada analog measurement 1, kemudian kita add SCADA ini. Selanjutnya untuk analog measurement 2 juga lakukan hal yang sama, dan analog measurement 3 lakukan hal yang sama juga. Pada langkah berikutnya, pada bagian tag dari analog measurement 1 kita tambahkan teks seperti di bawah ini. Driver 1, measurements, current R, value. Kita langsung saja, seperti misal analog measurement 1 ya, kita tambah tagnya. Jadi kita ke server, kita driver 1, measurements, current R, kita klik value, kita paste. Lakukan langkah yang sama untuk measurement 2, analog measurement 2 dan analog measurement 3. Current S, kemudian value, kemudian ini current T, kemudian value. Kita paste. Langkah berikutnya, properti analog measurement 1 itu perlu diubah active source-nya ke first add SCADA.
SCADA. Jadi misal ini, nah active source-nya ini loh kita ubah menjadi first at SCADA, begitu pula untuk Mission 2 dan Mission 3. First at SCADA, Mission 3-nya kita pastikan lagi kalau pilihannya benar. Oke, sudah sesuai. Langkah berikutnya, kemudian kita kembali ke screen 1. Pada saat ini screen 1 itu belum menjadi screen utama atau initial screen. Jadi kita harus menggantinya, kita harus menjadikan screen 1 itu screen utama. Nah, caranya kita kembali ke screen 1 tadi. Kemudian kita ke pilih menu viewer. Ini viewer, ini kemudian kita cari initial screen. Nah, initial screen-nya kita ganti menjadi screen 1, kita paste. Nah, setelah initial screen-nya itu kita ganti menjadi screen 1 atau screen 1-nya itu udah menjadi screen utama, untuk ngetesnya itu kita lakukan running pada domainnya yang ini, save and run the domain. Kita coba. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Berarti sudah berhasil kita mengubahnya ke menu utama atau layar utama. Selanjutnya kita kembali ke screen 1. Dimana screen 1 ini sudah sebagai screen utamanya. Pada screen 1, jika kita ingin menampilkan hasil pengukuran arus fasa R, fasa S, fasa T, maka kita pilih X Power Display dan muncul kotak pengukuran. Caranya kita klik screen-nya itu, kemudian kita klik kanan, kita insert, kemudian kita pilih X Power Display sebanyak 3 kali. Sudah kita geser. Kita geser, kita pilih lagi sebanyak 3 kali. Kemudian kita insert, kita geser. Perhatikannya nanti saja. Kemudian kita beri label penamaan agar lebih rapi dan tidak terjadi kesalahan pembacaan. Caranya kita klik ini, label, ukurannya kita sesuaikan saja. Kemudian untuk menggantinya itu, mengganti namanya, kita pilih caption di sini. Caption ini kita ganti semisal arus fasa R. Kita gedein ini. Kemudian lakukan pula hal yang sama untuk arus fasa R, S, maksud saya fasa S dan T-nya. Maka tampilannya akan seperti ini. Langkah berikutnya, pada X Power Display ini kita input linknya. Caranya kita klik terlebih dahulu, semisal untuk yang arus fasa R, kita klik kanan, kemudian pilih Properties, kemudian kita klik link. Pada Mission ada titik 3 ini kita pilih. Setelah itu pada sub 1 kita pilih breaker, Missions, analog Mission 1. Tampilannya maka linknya itu akan sub 1, breaker 1, Mission, analog Mission 1. Kita paste. Kemudian untuk yang arus fasa S juga kita lakukan hal yang sama. Kita klik analog Mission 2, sub 1, breaker 1, Mission, analog Mission 2. Untuk yang arus fasa T kita lakukan hal yang sama juga. Kita tinggal pilih analog Mission 3, paste. Kemudian kita close. Kemudian kita jalankan layar yang telah kita atur ini. Pada saat pertama kali menjalankan itu memerlukan waktu 30 detik untuk terhubung.
Nanti ketika PC atau laptop itu sudah terhubung ke FAN40, yang mana atau NB dengan pengalamannya itu sudah benar dan berhasil, maka setelah 30 detik nanti yang tanda tanya ini akan berubah menjadi angka hasil pengukuran. Namun kan ini kita tidak terhubung secara online, jadi akan muncul tanda tanya seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, apabila sudah terhubung secara online, maka tampilannya akan seperti ini, akan muncul angka-angka sesuai dengan hasil pengukurannya. Kalau semisal laptop sudah terhubung dengan FAN40-nya. Baiklah, di sini kita sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang pembuatan single line diagram pada aplikasi LXPower. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Salam dari saya, Indi Farida Sulistiawati.